Halo, 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 sahabat Meta Health. Kembali lagi di Ngobrol Seru Dunia Kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Dok, aku lagi sakit batuk nih. Nah, banyak nggak nih yang kalau ditanya sakit apa dan dijawab dengan batuk dok? Sebenarnya, batuk itu bukan penyakit ya guys. Batuk merupakan respon alami tubuh di saat terdapat partikel kecil di saluran pernafasan. Nah, partikel kecil ini bisa berupa virus, bakteri, lendir, debu, maupun asap. Tujuan dari batuk ini adalah untuk membersihkan saluran nafas kita. Fakta menarik dari batuk adalah terjadi peningkatan tekanan di rongga dada dan perut, sehingga mendorong bahan-bahan yang tidak diperlukan tubuh, misalnya mukus ataupun dahak. Kapan ya batuk itu jadi sesuatu yang berbahaya? Batuk sebenarnya dikategorikan sebagai batuk akut, subakut, dan kronik berdasarkan waktunya. Proses terjadi batuk akut ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, seperti infeksi saluran pernafasan atas, atau disingkat sebagai ISPA, kemudian sinusitis akut, dan juga alergi. Masuk ke batuk subakut yang berlangsung selama 3-8 minggu, biasanya pada sinusitis akibat infeksi bakteri ataupun asma, dan yang terakhir yaitu batuk kronik yang berlangsung selama 8 minggu. Nah, kalau udah kronik begini harus banget nih diwaspadai karena bisa aja kesehatan kamu sedang tidak baik-baik saja nih guys. Seperti TBC ataupun yang dikenal sebagai flek paru, bronkitis kronik akibat merokok, dan dapat juga akibat mah kronis yang sudah menjadi GERD. Obat darah tinggi seperti kaptopril juga dapat membuat batuk loh guys. Dan penyebab lainnya adalah psikologis. Nah, bagaimana ya pengobatan untuk batuk? Untuk batuk yang masih akut bisa dengan cara alami, misal minum air hangat ataupun minum air perasan lemon, dan menjaga kebersihan diri dan makanan serta istirahat yang cukup. Kalau udah masuk ke batuk kronik bagaimana nih dok? Nah, pertama pastikan konsultasi dulu ke dokter ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sini biasa dokter akan sarankan untuk cek paru, mulai dari ronsen, cek dahak, cek darah, dan lain sebagainya. Setelah didapatkan hasil dari pemeriksaan, baru diberikan terapi yang sesuai. Oke, mungkin itu saja yang dapat Meta Health bagikan pada segmen kali ini. Sampai bertemu di Ngobrol Seru Dunia Kesehatan segmen berikutnya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Meta.